Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Fathia Irti, saya dari Prodi Informatika. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Kekerabatan di Minangkabau. Yang pertama adalah sistem kekerabatan matrilineal. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terkait dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan klan dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya, sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Dengan kata lain, seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya. Yang kedua adalah sistem perkawinan di Minangkabau. Minang atau Minangkabau adalah kelompok kultur etnis yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan perempuan yang disebut sistem matrilineal. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru, penerus keturunan. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ragam perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada dua, yaitu pertama adalah perkawinan ideal, yaitu perkawinan antara keluarga dekat seperti anak dari kemenakan. Yang kedua adalah kawin pantang, yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak seibu atau seayah. Tata cara perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada dua, yaitu perkawinan menurut kerabat perempuan, yaitu pihak perempuan yang menjadi pemerkarsa dalam perkawinan dan dalam kehidupan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksana perkawinan. Yang kedua adalah perkawinan menurut kerabat laki-laki, yaitu pihak laki-laki yang menjadi pemerkasa dalam pernikahan dan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan dan biaya hidup sehari-hari. Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, seorang suami tidak berarti apa-apa dalam keluarga istri, kini suamilah yang bertanggung jawab dalam keluarganya. Yang ketiga adalah sistem waris di Minangkabau. Waris merupakan barang yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia. Kemudian diterima oleh ahli warisnya bisa berupa harta pusaka tinggi, pusaka rendah, ataupun gelarnya. Seseorang yang mengatakan bahwa dia menerima amanah dari orang lain atau mamanya sendiri, kemudian dia mendakwakan dirinya sebagai ahli waris, sebenarnya dia belum lagi menjawat waris. Itu namanya baru menjawat tutur atau menjawat katar. Belum tentu lagi dia pewaris harta pusaka atau gelaran itu. Yang dikatakan menjawat waris ini adalah waris penghulu yang dijawat. Ahli jawat yang menjawat waris ini sako atau turunan namanya. Adapun turunan ini ada dua jenisnya, yaitu turunan dari bapak dan turunan dari ibu. Dalam adat Minangkabau yang menjawat waris ini adalah keturunan daripada ibu. Sebab Minangkabau berbentuk matrilineal, sehingga anak dari waris ibu yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Jadi seorang penghulu meninggal, maka kemenakan yang menjawat gelarnya, sebab otomatis dia akan menguasai pula harta pusaka dari almarhum mamaknya. Tetapi, bukan berarti dia boleh leluasa berbuat dengan harta pusaka itu, sebab ada pula ketentuan-ketentuannya. Dikarenakan harta itu ada pula jenis-jenisnya. Yang pertama adalah harta pusaka tinggi, yang kedua adalah pusaka rendah, yang ketiga adalah harta pencarian, yang keempat adalah harta surang, yang kelima adalah harta serikat atau sekutu, dan lain-lainnya. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.